Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisna Daniati, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas BK 2A, matkul Teori-teori BK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasional emotif behavior terapi atau sering disingkat dengan REBT. Teori REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis sekitar tahun 1950-an. Ia seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarah pada teori belajar kognitif. REBT ini mengutamakan aspek pikiran, namun ia tidak melupakan perasaan dan perilaku. Konsep utama REBT ini adalah manusia dilahirkan dengan potensi baik berpikir secara rasional maupun secara irasional, sehingga manusia memiliki kecenderungan berangan-angan, merusak diri, dan tidak bertoleransi. Ini semua dipengaruhi oleh keluarga dan budaya mereka atau lingkungan sekitar mereka. Punca masalah berdasarkan teori REBT itu ada 3. Yang pertama, faktor biologi. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, mudah mendapat gangguan. Karakteristik proses REBT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif direktif. Artinya, hubungan konseling-konselor lebih aktif membantu mengarahkan konseling dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kedua, cognitive experiential. Artinya, hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari konseling dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Yang ketiga, emotive experiential. Artinya, hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi konseling dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Bagian terpenting dari pendekatan konseling REBT adalah teori kepribadian ABC. Baiklah, sini saya akan menjelaskan singkatan dari ABC. A itu adalah activating event, mencangkup pengalaman-pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan lain-lain. B. Belief, mencakup keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri, merupakan sumber ketidakbahagiaan seseorang. Konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. Setelah ABC menyusul D. Dispute, membahas bahwa pada dasarnya D adalah penerapan metode ilmiah untuk membantu para klien menentang keyakinan-keyakinan yang irasional yang telah mengakibatkan gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku. Karena prinsip-prinsip logika bisa diajarkan, prinsip-prinsip ini bisa digunakan untuk menghancurkan hipotesis-hipotesis yang tidak realistis dan yang tidak bisa diuji kepada REBT. Tujuannya ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan dasarnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tujuan utama rasional emotif behavior terapi adalah mengajari konseling bagaimana cara memisahkan evaluasi perilaku mereka dari evaluasi diri, esensi, dan totalitasnya, dan bagaimana cara menerima dengan segala kekurangan yang ada. Yang kedua, tujuan dasar rasional emotif behavior terapi adalah mengajarkan konseling bagaimana merubah disfungsional emosi dan perilaku mereka menjadi pribadi yang sehat. Lalu, bagaimana situasi hubungan antara konselor dengan konseli dalam terapi REBT ini? REBT merupakan proses kognitif dan direktif, maka tidak perlu membutuhkan hubungan yang kuat antara konselor dengan konseli. Konselor tanpa syarat menerima semua konseli dan mengajari konseli untuk menerapkan penerimaan tanpa syarat pada diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang terlalu hangat dan pemahaman yang terlalu banyak akan berakibat kontraproduktif, memunculkan rasa ketergantungan dan persetujuan dari konselor.
Konselor RABT membangun hubungan dengan konselingnya dengan cara menunjukkan pada mereka bahwa mereka memiliki keyakinan yang besar akan kemampuan mereka mengubah diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa mereka mempunyai cara untuk membantu mereka melakukannya. Sikap, peran, dan tugas konselor itu ada 4, yaitu 1. Adapun tugas konselor yaitu menunjukkan pada konseli bahwa dalam pikirannya saat ini terlalu banyak pikiran-pikiran yang irasional. Yang kedua, konselor mendemonstrasikan bahwa konseli mempertahankan gangguan emosi mereka, aktif dengan meneruskan berpikir secara tidak logis dan realistis. Yang ketiga, konselor membantu konseli memodifikasi pemikiran dan mengabaikan gagasan irasional mereka. Sikap, peran, dan tugas konselor ada 4, yaitu 1. Adapun tugas konselor yaitu menunjukkan pada konseli bahwa dalam pikirannya saat ini terlalu banyak pikiran-pikiran yang irasional. Yang kedua, konselor mendemonstrasikan bahwa konseli mempertahankan gangguan emosi mereka, aktif dengan meneruskan berpikir secara tidak logis dan realistis. Yang ketiga, konselor membantu konseli memodifikasi pemikiran dan mengabaikan gagasan irasional mereka. Konselor membantu konseli memahami pikiran irasional yang menyalahkan diri sendiri dan juga mengubah perilaku menyalahkan diri. 4. Konselor menantang konseli untuk mengembangkan filosofis hidup yang rasional sehingga di masa depan mereka mampu menghindari diri agar tidak menjadi korban keyakinan irasional yang lain. Peran dan tugas konseli ada 3, yaitu yang pertama, peran konseli dalam proses konseling adalah sebagai pelajar dan pelaksana. Yang kedua, proses terapeutik berfokus pada pengalaman konseli di masa kini sehingga menekankan pada pengalaman dan kemampuan konseli saat ini untuk mengubah pola pemikiran dan emosi yang telah mereka konstruksi sebelumnya. Yang ketiga, konseli berpartisipasi aktif di luar sesi konseling dan belajar melaksanakan pekerjaan rumah dapat meminimalisir pemikiran yang salah, dan di akhir konseli mengulas kemajuan mereka, membuat rencana dan mengidentifikasi strategi mengatasi masalah potensial yang berkelanjutan. Teknik rasional emotif behavior therapy menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavioral yang disesuai dengan kondisi klien. Teknik-teknik rasional emotif behavior terapi sebagai berikut. 1. Teknik-teknik kognitif. Teknik-teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Ada 4 tahap dalam teknik-teknik kognitif. Pertama, tahap pengajaran. Pada tahap ini memberikan keleluasan pada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang kedua, tahap persuasif. Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar, dan konselor juga mencoba meyakinkan argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar, berpikir yang lebih logika. Yang keempat, tahap pemberian tugas. Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Misalnya, menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipencilkan dari pergaulan atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berpikir. Teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Antara teknik yang sering digunakan adalah teknik sosiodrama, memberi peluang mengekspresikan berbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatisasikan sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Yang kedua, teknik self-modeling digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Dia diminta taat setia pada janjinya. 3. Teknik assertive training digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Teknik behavioristik. Terapi rasional emotif banyak menggunakan teknik behavioristik.
terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Beberapa teknik yang tergolong behavioristik adalah: yang pertama, teknik reinforcement. Teknik reinforcement atau penguatan yaitu untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal ataupun hukuman. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai-nilai dan keyakinan yang irasional pada klien. Pemodelan sosial yaitu teknik untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi, dan menyesuaikan dirinya. Teknik life model. Teknik life model atau mode kehidupan nyata yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah yang ada. Peneliti menggunakan teknik kognitif dalam melaksanakan rasa emotif behavior terapi atau REBT sebab sesuai dengan permasalahan klien yaitu kurangnya rasa percaya diri. REBT ini dapat menangani beberapa gangguan yaitu gangguan kecemasan, depresi, OCD, dan penyalahgunaan nafsu. Sekianlah penjelasan saya tentang rasional emosi behavior terapi. Thanks for watching, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.